Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sekarang aku akan sharing tutorial menggambar ilustrasi ibu dan anak menggunakan aplikasi Medibang Paint. Sebelumnya aku akan membuat sketsanya terlebih dahulu. Ya, aku cepetin aja ya prosesnya, dan seperti ini sketsa yang dibuat. Oke, langsung kita masuk ke aplikasi Medibang Paint. Kita buka kanvas yang baru. Kemudian aku akan memasukkan gambar sketsa yang sudah dibuat. Ini langsung pilih set, pilih no. Opacity-nya aku kurangi. Aku tambahkan layer dan folder. Jadi aku akan pisahkan folder antara ibu, anak, juga backgroundnya supaya mudah. Oke, mulai dari ibunya kita akan mewarnainya. Di sini aku menggunakan brush pen dan akan aku menggunakan bucket tool atau ember cat. Jadi harus rapat garisnya. Nah, setelah ini pilih ini, expandnya dinaikkan, aku pilih 1. Nah, kemudian langsung di tap aja ya. Lanjut ke tangannya karena warnanya sama, caranya sama seperti tadi. Oke, langsung saja tambahkan layer baru. Aku akan mewarnai kerudungnya, caranya sama ya. Oh iya, supaya garisnya lebih stabil, correctionnya jangan lupa dinaikkan, bisa 20 atau belasan juga cukup, misal 13, tapi yang ini aku correctionnya tadi pilih 18. Oke, bisa diperbaiki jika ada yang kurang pas. Sekarang kita buat untuk lengan dan langsung ininya ya, gamisnya. Oke, jika sudah langsung saja di tap ya pakai bucket tool dan diperbaiki jika masih ada yang bolong. Kemudian lanjut ke tuknya. Nah, seperti ini. Nah, yang umaknya atau yang ibunya sudah selesai. Kita lanjutkan ke anaknya. Caranya sama ya seperti tadi. Aku pakai brush pen, kemudian correctionnya dinaikkan, pakai bucket tool, jadi garisnya harus rapat. Oke, seperti ini ya lengannya. Nah, jadi ini lengan kanan dan lengan kiri karena menempel, aku pisahkan layernya supaya nanti pas shadingnya lebih enak. Nah, lanjut lagi. Nah, ini ada yang ketinggalan ya, untuk cadar umaknya atau ibunya, caranya sama seperti tadi. Oke, tinggal di tap aja bucket toolsnya. Oke, ibu dan anak sudah diwarnai, sudah color blocking. Sekarang tinggal backgroundnya. Nah, ini untuk batu ya yang didudukin. Jadi kalau misalnya prosesnya sih bisa lumayan lama ya, apalagi untuk pemula harus pelan-pelan. Jadi sabar aja, di video ini dicepetin supaya nggak boring nontonnya. Juga ambil poin-poin pentingnya aja gitu ya saat color blocking atau nanti saat pemberian shadingnya, seperti itu. Nah, jadi setiap layernya ini aku pisahkan supaya memudahkan nanti pas shading, atau misalnya nanti ada yang mau diperbaiki atau dihapus lebih mudah, kayak gitu ya. Makanya setiap layernya dipisah dan aku masukkan ke dalam folder supaya tidak pusing banyak layer.
jadi sengaja aku folderkan. Jadi kalau misalnya mau fokus untuk bagian anaknya, jadi layer yang lainnya itu tidak kelihatan, hanya foldernya saja. Oke ya, color blocking ini lumayan membosankan maksudnya, karena kelihatannya emang flat banget ya, nggak bagus gitu. Nah, kita mulai shading ya. Aku mulai shading dari background. Aku pakai brush fluffy watercolor. Nah, di sini batunya. Nah, di sini aku dimulai menggunakan transparansi brushnya yang kecil dulu. Bisa dicoba-coba ya. Nanti makin bagian yang gelapnya makin dinaikkan. Jadi aku ini menggunakan layernya itu dibuat multiply ya, terus di clipping. Jadi enggak menaikkan dan menurunkan warna warna dasarnya gitu ya, hanya layernya dibuat multiply, kemudian memainkan opacity brush saja. Nah, sekarang bagian yang terangnya ini aku buat layernya itu blendingnya normal, bukan multiply atau add, normal aja, tapi warnanya itu dimudahkan ya, kayak gitu. Dan masih opacity brushnya itu masih kecil. Kemudian untuk bagian yang lebih terangnya bisa dinaikkan lagi opacity brushnya. Jadi aku tidak menaikkan atau menurunkan roda warna, hanya menggunakan opacity brush saja. Nah, ini bagian seperti rumput ya, atau semak ya. Caranya sama kayak tadi, dari opacity brush yang paling kecil kemudian dinaikkan. Setelah itu buat bagian terangnya. Nah, tapi nanti di akhir aku akan mengubah konsep gambarnya. Tidak seperti ini, tidak sama dengan sketsa. Aku tidak akan menggunakan semak. Nanti kita lihat ya proses selanjutnya. Karena kalau dilihat-lihat kayak aneh gitu ya gambarnya. Ya enggak sih? Aku lihatnya kayak ada yang kurang gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita lihat dulu prosesnya, proses pemberian shadingnya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau menggunakan brush yang lain juga nggak apa-apa, karena brush itu cocok-cocokan ya, nggak semuanya bisa diratakan, jadi gunakan yang paling nyaman aja. Nah, bisa juga dibuat seperti ini, tidak apa-apa. Tapi kita lihat dulu, kita coba matikan ya tadi yang sudah kita buat. Kita akan ubah konsepnya. Kok ngerasanya ada yang aneh gitu, atau kurang pas sih bagi aku. Oke, buat layer baru aja ya. Ini aku menggunakan pensil round. Ini aku buat rumput aja ya biasa. Kemudian buat langitnya di bawah layer rumput. Nah, misal seperti ini, langsung kita berikan shading. Yang pertama aku menggunakan brush splatter watercolor seperti ini. Jadi kayak kayak titik-titik, enggak titik-titik juga sih, jadi untuk memberikan seperti tekstur gitu ya. Nah, setelah ini aku tambahkan color layer lagi, blendingnya masih multiply. Aku akan gunakan fluffy watercolor lagi, opacity-nya aku kurangi ya, seperti ini. Jadi ceritanya area terangnya atau matahari itu ada di sebelah sana ya, yang langit itu. Ini aku memberikan area yang terangnya.
di bagian ujung rumput sana. Kemudian kita ke layer langit ya, kita buat layer baru, blendingnya multiply, di clipping. Nah seperti ini. Buat layer baru lagi, aku akan gunakan brush cloud yang 2 menggunakan warna putih, terus di tap-tap aja. Ceritanya awan, cuman awan tipis-tipis aja gitu ya, nggak terlalu kelihatan awan banget, jadi biar nggak terlalu polos biru gitu ya. Oke, kalau misalnya terlalu pekat putihnya bisa dikurangi opacity brushnya, jadi halus gitu ya, seperti kapas ya, jadi nggak terlalu pekat gitu ya warna putihnya. Oke, misal seperti ini. Nah selanjutnya kita akan ke ini. Jadi yang tadi batu-batunya aku merge down, kemudian aku akan duplikat, dan yang hasil duplikatnya akan aku geser karena tadi kan berubah konsep ya, semak-semaknya dihapus, jadi biar nggak kosong bagian kirinya, jadi kita gunakan batu sama seperti yang kanannya aja. Oke, langsung kita akan shading yang pertama, yang umaknya dulu ya, yang ibunya. Caranya sama seperti tadi, stepnya sama semua ya untuk pemberian shading atau nanti bagian yang terangnya. Buat layer baru, di clipping. Untuk shading aku mengubah blendingnya jadi multiply, kemudian opacity brushnya dikurangi dari yang kecil, maksudnya yang sedikit gitu ya. Kalau misalnya lebih gelap, aku naikkan opacity brushnya. Nah kalau misalnya untuk area terangnya, aku menggeser warnanya ya ke yang lebih terang, terus opacity brushnya juga dikurangi. Jadi untuk yang shading aku tidak menaikkan atau menurunkan roda warna, hanya mengatur opacity brushnya aja. Nah sekarang kita selesaikan shading untuk yang kerudungnya. Nah oke ya, kita lanjutkan, bisa disimak saja ya. Kemudian aku akan tambahkan layer baru dan menambahkan area yang terangnya, misal seperti ini. Oke, seperti ini aja. Kemudian kita ke gamisnya ya. Awalnya aku menggunakan untuk base nya itu menggunakan fluffy watercolor, maksudnya base untuk shadingnya ya. Kemudian aku gunakan pensil rogue 2, jangan lupa opacity-nya dikurangi. Nah kan susah banget ya ngegarisin yang lurus tuh, jadi aku gunakan ini ya, yang apa sih yang di atas sana tuh yang ada garis lurus gitu. Nah yang ini nih, biar lebih rapi. Oke, langsung ditarik aja ya garis ininya. Jadi aku gunakan opacity brushnya yang yang kecil ya, misal seperti ini. Nanti juga bisa diatur ya transparansinya di layernya. Nah kalau misalnya digarisin lumayan ya, maksudnya nggak lurus gitu kayak tadi. Nah sekarang shading untuk sepatunya, aku gunakan fluffy watercolor lagi. Oke, lanjut ke anaknya ya. Stepnya sama seperti yang tadi ibunya. Nah kita review lagi, tadi untuk
color blocking, aku menggunakan brush pen dan bucket tool, jadi langsung di blok gitu ya warnanya. Kemudian pas shading aku menggunakan fluffy watercolor, pensil rogue 2, kecuali yang rumput dan awan tadi ya, aku menggunakan brush pensil rogue. Untuk rumput shadingnya aku menggunakan splatter watercolor dan fluffy watercolor. Untuk awan shadingnya menggunakan fluffy watercolor dan menggunakan brush cloud untuk membuat awannya. Oke, lanjutkan lagi stepnya sama seperti tadi yang Uma ya, yang ibunya. Langsung pakai garis ini aja ya biar lurus. Kebesaran, kalau kebesaran bisa dikecilkan lagi. Oke, kita coba-coba ya. Nah, kalau misalnya ini kan gambar ala aku aja ya. Kalau misalnya teman-teman udah punya style gambar, pakai punya masing-masing aja stylenya gitu ya, cara menggambarnya. Ini buat referensi cara lainnya kayak gitu ya, atau penggunaan toolsnya seperti itu. Oke, kalau sudah, ternyata belum, kita perbaiki lagi. Walaupun udah pakai bantuan gitu ya, ternyata harus dipas-paskan juga ini. Oke, aku akan buat area yang terangnya. Jadi digeser ya warnanya ke ke arah yang lebih muda. Karena di sini aku ya misalnya seperti ini. Tadi aku nyorot warna terang dari yang gamis umaknya ya. Kalau masih kurang terang bisa geser lagi nih warnanya supaya lebih terang. Nah, misal kayak gini, kurang kelihatan kan ya. Nah, kita cari warna yang terangnya lagi, geser lagi. Nah, terlalu terang kita kurangi opacity brushnya. Nah, misal seperti ini. Oke, kita kecilkan lagi ukuran brushnya. Kalau misalnya nanti hasil akhirnya masih terlalu terang, bisa dikecilkan ya opacity di layarnya, sama seperti tadi yang umaknya. Bagian terangnya dikurangi opacity-nya di layer yang bagian terangnya itu. Nah, kalau misalnya pakai bantuan garis ini kan lebih enak ya, lebih lurus. Nah, tapi kalau misalnya udah biasa kayak ngarsir gitu ya, pakai jari atau stila, sesuaikan aja dengan kenyamanan masing-masing. Nah, seperti ini. Kalau masih dirasa kurang bisa dilanjutkan lagi ya, ditambahkan lagi. Oke. Bagian tengahnya kita lanjutkan lagi. Kalau terlalu terang bisa dikurangi lagi opacity brushnya. Nah, misal gini ya. Oke, apakah ada yang masih kurang? Ya, emang proses ini lumayan memakan waktu sih ya. Aku juga kadang nggak sabar, udahlah gitu ya. Padahal ini juga gambarnya nggak sampai detailing sih ya. Kalau misalnya sampai benar-benar detail mungkin akan lebih lama lagi prosesnya, jadi harus lebih sabar lagi. Tapi kalau udah kebiasa sepertinya akan lebih cepat ya prosesnya, kayak gitu. Oke, aku kurangi opacity-nya dari yang layarnya itu ya, biar tidak terlalu terang, misal seperti ini. Next, lanjut kita akan ke mana ya? Masih di sini. Aku gunakan fluffy watercolor ya. Terlalu terang.
kecilkan lagi, terlalu terang ya, bisa dikecilkan lagi opacity brushnya, misal seperti ini ya. Oke, cukup ya untuk yang gamis anak. Sekarang sepatunya nah gini aja ya, yang simple-simple karena kecil juga nggak terlalu kelihatan. Kalau misalnya mau detail banget juga nggak apa-apa sih, cuman aku nggak terlalu detail. Oke, selanjutnya kita ke ini ya, apa sih daun yang di samping apa namanya, batu. Kalau misalnya terlalu pekat bisa dikurangi lagi di sini opacity brushnya. Oke, yang satunya karena dalam satu layer yang sama. Oh ya maaf, ketinggalan ya, belum di shading yang kerudung anaknya. Oke, stepnya sama ya seperti tadi. Kita tinggal tap-tap. Ini layernya di multiply ya. Seperti ini. Jadi kalau misalnya layernya di multiply, nggak mesti geser-geser warna lagi, nyari warna yang pas, karena dia akan otomatis membuat layer membuat warna dasar itu menjadi setingkat lebih gelap. Nah kadang kan suka gelap banget ya, apalagi warna dongker ini jadinya warnanya gelap banget. Jadi mainin di opacity brushnya kayak gitu. Oke, kita buat yang area terangnya. Terlalu terang, kurangi lagi opacity brushnya. Nah kalau misalnya mau buat yang lebih detail bisa juga ya, cuman di sini aku enggak detail buatnya, maksudnya untuk bagian kerudungnya. Yang anaknya ini kayak nggak ada lipatannya gitu ya, nggak apa-apa lah ya. Oke, lanjut kita shading yang daun-daun di samping batu. Nah seperti ini. Kita buat area terangnya. Mungkin step by stepnya sama ya kayak tadi ya, tinggal kesabarannya aja untuk mendetailkan kayak gitu. Semakin detail berarti kan membutuhkan waktu ya, juga kesabaran kayak gitu. Kalau misalnya mau buat yang flat juga nggak apa-apa sih, atau misalnya yang shading tipis-tipis gitu ya kayak gini. Nah misalnya ini agak gelap nih karena tertimpa gitu ya sama daun yang lain. Oke, selanjutnya kita buat apa nih ya, mana yang belum? Oke, lupa ya, mana lagi ya yang belum kira-kira. Oh ya, kita buat apa namanya yang belum tuh, tulang daunnya ya. Aku gunakan pensil rogue. Nah ini aku buat blendingnya multiply juga ya di layernya. Opacity brushnya dikurangi supaya nggak usah nyari warna-warna yang agak lebih gelapnya lagi, soalnya aku suka dapat warna yang nggak pas gitu ya. Jadi jalan pintasnya ya udah layernya dibuat multiply aja lah gitu. Kalau misalnya teman-teman jago gitu ya memainkan roda warna, itu juga lebih baik sih sebenarnya kayaknya ya, jadi lebih inilah gitu ya.
bisa mendapatkan warna yang mungkin lebih bagus gitu ya dibandingkan pakai yang multiply ini. Oke, langsung buat ini ya tulang daunnya. Kalau terlalu pekat misalnya ya warna tulang daunnya, nanti bisa dikurangi nih opacity-nya di layernya. Lanjut ke daun yang satunya lagi, prosesnya sama kayak tadi. Nah, lanjutkan. Kalau ada yang kurang pas bisa diedit lagi atau diperbaiki lagi gitu ya. Jadi sesuaikan saja dengan kebutuhan gitu ya, atau selera atau keinginan gitu ya, pengennya kayak gini nih gitu ya, atau misalnya tulang daunnya nggak kayak gini gitu ya, nggak apa-apa, buat yang lain aja bentuk tulang daunnya. Oke, aku lanjut buat kayak apa ya, daunnya gitu. Ini aku pakai pensil rogue ya, correctionnya aku pakai 14, jadi manual aja buatnya kayak gini. Oke, lanjutkan sampai ke bawah. Nah, karena aku akan buat beberapa, aku duplikat aja ya, duplikat terus flip horizontal, geser deh ke sebelahnya kayak gini. Terus aku duplikat lagi. Ntar, waduh, kasus saya digesernya. Kayaknya jarinya kegedean atau mungkin salah ya posisinya, posisi jarinya. Ya udah, kita posisikan di mana ya, sini aja kali ya. Oke, pilih set, kemudian di flip horizontal lagi. Oh salah, kok kliknya vertikal tadi ya, horizontal yang dipilih, terus pindahin ke sini ya, gini aja ya. Nah, terus merge down aja ya layernya, biar nggak makin banyak, biar nggak makin pusing. Soalnya aku kalau lihat layer kebanyakan suka pusing, ini layer apa gitu ya. Oke, aku buat lagi, cuman warnanya beda, nyari warnanya dulu. Ini kayaknya warna hijaunya aku salah pilih ya, jadinya nabrak-nabrak ya antara rumput daunnya. Jadi kita pakai yang terang aja mungkin ya warna hijaunya, dan dia di atas, bukan di atas, di depan daun yang biru ini supaya kelihatan. Soalnya kalau terlalu besar nanti nggak kelihatan ya di rumputnya itu. Waduh, gagal lagi. Kayak misal kayak gini aja ya, biar dia kelihatan gitu ya, walaupun warnanya sama-sama hijau, daun di belakangnya hijau, rumput di bagian belakangnya lagi juga hijau gitu kan. Kayak misal kayak gini, kita duplikat lagi, flip horizontal lagi, terus tinggal digeser. Nah, waduh, mana nih ya, misal di sini ya posisinya. Oke, kayak gini aja. Nah, seperti ini jadinya. Kita cek apa ya yang kira-kira kurang. Kita kasih kayak ini kali ya, kayak rumput-rumput gitu. Aku pakai brush pen, dibuat multiply ya layernya, dikecilkan ukuran brushnya, cari yang pas. Kita coba misal kayak gini. Oke, kita cepetin ya. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa sih, atau misalnya bentuknya nggak kayak gini juga nggak apa-apa. Sesuaikan aja ya dengan keinginan masing-masing. Oke ya, misal kalau warna si rumputnya ini mau agak digelapkan juga bisa.
atau misalnya ada yang dikecilkan atau yang dibesarkan juga bisa. Nah, terus pas dicek kok misalnya terlalu rame, mau diperbaiki lagi juga nggak apa-apa. Misal kayak gini. Oke, sudah selesai. Yang simple aja ya. Kita langsung save. Terus save-nya ke PNG aja ya, karena kan ini ada backgroundnya. Kita lihat seperti ini jadinya, ilustrasi sederhana ibu dan anak. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Biasanya aku menggunakan aplikasi lain untuk menambahkan tulisan ya. Bisa pakai Pixel Lab, Ponto, atau misalnya Ibis Pen atau Canva misalnya kayak gitu. Kalau di Medibank Pen aku kurang nyaman sih kalau masukin tulisan, karena kita nggak bisa masukin font lagi ke Medibank Pen. Jadi kan misalnya kita punya font favorit tuh, jadi nggak bisa digunakan, hanya menggunakan font yang disediakan oleh Medibank Pen. Oke, selamat mencoba teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.